Yang keras kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirspun Arif dari Forum News Network. Hari-hari ini sesungguhnya tanpa kita sadari atau mungkin banyak sebagian dari kita mulai menyadari kita memasuki hari-hari yang makin tidak menentu atau uncertainty. Bahkan kalau meminjam istilah yang sering diucapkan dulu oleh Presiden Soekarno, kita itu memasuki masa-masa yang disebut sebagai vivere pericoloso. Ini apa ini bahasa pasaran dari bahasa Italia yang sebenarnya kepanjangannya itu vivere pericoloso mente. Mudah-mudahan nggak salah saya menyebutnya ya dalam bahasa Italia. Mungkin tekanannya nggak pas itu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya berarti to life is dangerously gitu ya. Hidup yang nyerempet-nyerempet situasi yang berbahaya. Di jalanan itu mahasiswa dan bersama dengan civil society sekarang terus turun ke jalan melanjutkan aksi Indonesia Gelap yang tadinya kan itu dijadwalkan hanya tanggal 17 sampai tanggal 20. Tanggal 17 dan 18 Februari itu gerakan-gerakan yang tidak terpusat itu terpisah-pisah di berbagai daerah, dan kemudian tanggal 19 dan 20-nya itu gerakan ini yang terpusat secara nasional besar-besaran gitu. Dan kemarin seperti itu kita ketahui bersamaan dengan pelantikan kepala daerah yang dipusatkan oleh Presiden Prabowo di istana itu kan berlangsung unjuk rasa besar-besaran di Jakarta. Dan kemudian ini karena situasinya kelihatannya perlu ada katarsis gitu mungkin ya. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ini salah satu orang kepercayaannya Pak Prabowo, kemudian turun ke lapangan, turun ke jalan menemui para pengunjuk rasa dan kemudian menerima tuntutan itu. Menerima itu artinya menerima tuntutannya ya, dan untuk dipelajari dan minta agar para mahasiswa itu pulang ya, karena sekarang ini kan dijanjikan bahwa tuntutan mereka didengar dan dibicarakan, bahkan kemudian Prasetyo kan meminta agar ada perwakilan mahasiswa yang ditunjuk ya untuk duduk bersama dengan mereka. Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Untuk mengawalnya, saya menawarkan, karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan-perwakilan saudara. Kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif, berikan masukan terhadap yang saudara, poin-poin terhadap yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama. Ingatlah saudara-saudara, ingatlah adik-adikku, kita semua ini satu bangsa, kita semua ini satu perahu, kita semua ini adalah warga negara Indonesia. Anda cinta Indonesia. Tapi ternyata hari ini mereka masih memutuskan untuk terus turun ke jalan. Saya coba menguping gitu ya, kenapa ini kan tuntutan mereka sudah dipenuhi oleh pemerintah atau tepatnya aspirasi mereka sudah didengar, karena draft tuntutan 13 tuntutan itu mereka sudah serahkan ke Mensesnek dan janji dipelajari, bahkan kemudian dia minta tim untuk atau tim perwakilan untuk duduk bersama dengan pemerintah. Kenapa kok mereka masih terus turun ke jalan? Jadi mereka merasa bahwa pemerintahan sekarang ini sama dengan pemerintahan Jokowi yang tidak bisa dipercaya, dan mereka menganggap itu lip service. Waduh, bahaya sekali ya seperti itu. Walaupun juga nggak bisa disalahkan ya, karena Pak Prabowo sendiri yang menyatakan bahwa pemerintahnya Prabowo itu adalah pemerintahan lanjutan gitu ya dari pemerintahnya Jokowi. Dan kemudian Pak Prabowo sendiri kan secara demonstratif meneriakkan kata hidup Jokowi gitu ya pada hari ulang tahun Partai Gerindra. Jadi ya mereka tetap turun ke jalan. Yang kedua, kita lihat
ini mulai ada semacam pembangkangan publik terhadap kepolisian. Ini dipicu oleh pernyataan dari atau pencabutan lagu-lagu bayar-bayar polisi yang dinyanyikan oleh grup punk itu dari Purbalingga ya ini di daerah di Jawa Tengah yang sekarang lagunya justru viral di mana-mana dan ini karena berisi kritik terhadap polisi dan kemudian dia ini dua personelnya itu meminta maaf kepada Kapolri dan instansi kepolisian dan mereka menyatakan tidak bermaksud seperti itu, tidak bermaksud mengeneralisir bahwa semua anggota kepolisian itu bisa dibayar seperti dalam lagu itu. Katanya ini ditujukan kepada para orang selalu menyebutnya oknum. Saya nggak suka dengan menggunakan kata oknum. Ya anggota kepolisian saja gitu yang prakteknya itu kalau ada kasus-kasus itu menuntut bayaran gitu. Jadi kalau ada kasus ya harusnya dibayar. Justru yang mengejutkan itu sikap dari grup namanya Sukatani itu sekarang ini malah menimbulkan solidaritas dari para kalangan musisi gitu yang mereka menduga bahwa ini pasti karena ditekan oleh polisi sehingga kemudian dia mencabut lagunya karena saya menemukan video-videonya itu ternyata lagu ini sudah cukup lama tahun 2024 dan beberapa kali juga ditampilkan dalam pentas mereka gitu. Yang mengejutkan sekarang ini justru malah lagu itu oleh para mahasiswa diputar di depan polisi dan sama mereka berjingkrak-jingkrak di depan polisi. Saya berpikir ini kasihan sekali ya polisi-polisi muda terutama dari mana ini ya kalau dari Brimob atau dari mana ini dari kepolisian lah yang memakai petnya itu pet polisi itu dan mereka hanya bisa diam begitu melihat mahasiswa jingkrak-jingkrak yang menyebut mereka ini bisa diselesaikan dengan urusannya dengan polisi itu cukup dengan bayaran gitu. Saya kira ini kan kalau mereka-mereka yang di bawah ini levelnya belum seperti itu ya, masih belum masuk permainannya itu permainan level atas. Tapi kalau di bawahan itu mungkin yang paling terkenal tentu saja di kalangan polisi lalu lintas itu yang banyak sekali video-videonya itu beredar. Bahkan yang terbaru di Bandung tuh saya malah terkejut ada sekelompok kelihatannya mahasiswa atau masyarakat biasa gitu yang mereka malah memasang spanduk di depan Polres di Bandung dan kemudian memutar lagu itu keras-keras sambil berjingkrak-jingkrak. Jadi ini semacam ada pembangkangan publik. Yang ketiga, nah ini kalau tadi di jalanan ya, mahasiswa, kemudian protes terhadap pemerintah Prabowo, protes terhadap polisi. Yang ketiga ini di level politik tingkat tinggi. Ini terjadi ketegangan menyusul ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Ini dalam kasus Harun Masiku. Dan kemudian yang sangat mengejutkan itu adalah respon dari Ibu Megawati yang menginstruksikan agar mereka ini para kepala-kepala daerah dari PDIP yang terpilih itu tidak mengikuti retreat yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang yang dimulai hari ini. Padahal mereka ini kemarin semua itu sudah secara resmi dilantik oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo di istana. Dan di antara sekian banyak para kepala daerah itu kan tampaknya PDIP itu porsinya terbanyak gitu. Kalau catatan Kompas itu ada 177 kepala daerah. Tapi kalau kita membaca pernyataan Hasto sebelumnya kan sampai 200 berapa 254 atau berapa 250 ya 254 itu kota dan kabupaten, kemudian ada sebanyak 9 orang dari kadernya yang sekarang ini menjadi kepala daerah tingkat 1 atau gubernur. Tapi angkanya ini beda-beda karena angka antara Hasto, angkanya Jarod dan sebagainya itu beda-beda. Mungkin ini karena kan kita mesti bedakan antara mereka yang calon kepala daerah terpilih itu salah satunya didukung oleh PDIP atau koalisinya PDIP tetapi tidak ada kader PDIP-nya atau itu berupa koalisi tapi di situ kader PDIP itu menjadi gubernur atau wakil gubernurnya atau bupati dan wakil bupati atau wali kota atau dan wali kotanya. Kira-kira seperti itu juga ya. Atau betul-betul PDIP itu mengusung sendirian kepala daerahnya seperti yang terjadi di Jakarta, yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Pada waktu itu berhadapan dengan koalisi Indonesia Maju Plus dan juga lawan dari calon independen dan memenangkan itu.
sikap Ibu Megawati ini tentu saja sangat mengejutkan, kendati sebelumnya memang Ibu Megawati sudah sering menyatakan kalau sampai kemudian toh ini sampai ditahan oleh KPK, dia maka akan datangi KPK. Tapi kan itu terlokalisir dengan KPK, dan kalau kita sedikit perluas itu sebenarnya perlawanan saja terhadap Jokowi ya, karena mereka ini sejak awal PDIP itu membangun narasi bahwa ya ini kriminalisasi dan ini merupakan balas dendam dari Jokowi karena Jokowi, bukan hanya Jokowi ya, Jokowi bersama anak dan cucunya Gibran dan Bobi dipecat sebagai kader PDIP. Jadi pembalasannya kemudian Hasto ditersangkakan. Jadi artinya sebenarnya kasusnya ini ini hanya perlawanan terhadap Mulyono dan ternak-ternaknya begitu. Karena KPK itu yang sekarang, pimpinan KPK yang sekarang itu juga mendapat stigma bahwa ini orang-orangnya Jokowi, karena mereka memang dipilih di era Jokowi. Mereka ini dipilih oleh tim pansel, panitia seleksi yang dibentuk oleh Jokowi, dan tadinya itu sempat ditolak oleh DPR karena DPR itu meminta agar sebaiknya itu diulang lagi panselnya karena ini pemerintahnya Prabowo, tapi ternyata Pak Prabowo tetap meminta itu agar dilanjutkan. Jadi kemudian ya sekarang yang memimpin KPK itu adalah mereka-mereka yang dipilih di era Presiden Jokowi. Jadi mereka tetap saja dicurigai sebagai dari proksi Jokowi. Nah, tetapi kan sekarang situasinya berubah ya. Sekali lagi petanya itu berubah, dan garis batasnya itu adalah ketika hari ulang tahun Gerindra pada tanggal 17 Februari kemarin, ketika secara demonstratif Pak Prabowo meneriakkan hidup Jokowi, dan dia menyatakan bahwa dia itu bisa menjadi presiden, bisa terpilih menjadi presiden, memenangkan Pilpres ya karena didukung oleh Jokowi, oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Dan secara demonstratif pula kan dia menyerahkan itu keris berluk 3 kepada Jokowi. Ini jadi semacam lambang kesetiaan, dari lambang loyalitas dari seorang murid kepada gurunya, karena kan Pak Prabowo selalu menyebut Jokowi itu sebagai gurunya. Saya malah mendengar sesungguhnya pemberian senjata, pemberian senjata semacam ini juga diberikan kepada partner koalisi, tapi beda, katanya bukan keris pada waktu itu, kalau nggak salah pedang atau apa yang diberikan gitu. Saya mendengar seperti itu dari para politisi yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus yang datang ke Hambalang pada sehari sebelumnya. Nah, ini tentu saja kalau dalam tradisi Jawa ya simbol tertinggi itu, simbol penghormatan yang tertinggi adalah keris gitu, karena keris ini kan sebenarnya simbol, selain simbol kehormatan, tapi simbol hidup dan mati buat seseorang di dalam tradisi Jawa. Jadi kalau orang menyerahkan keris itu kan sama juga menyerahkan hidup dan matinya kepada orang yang diberi keris itu. Tafsirnya bisa semacam itu. Dan kemudian ini di lapangan kan terlihat bagaimana kemudian situasinya berbalik. Kalau tadinya mahasiswa itu menuntut adili Jokowi, bukan hanya mahasiswa, termasuk koalisi masyarakat sipil, tapi kemudian berubah menjadi lawan Prabowo. Videonya Anda bisa lihat di media sosial tersebar di mana-mana, terutama seperti yang terjadi di Malioboro itu ya, Pak Prabowo itu ya dilecehkan lah oleh mahasiswa dengan yel-yel yang sebenarnya enggak, menurut saya kurang tepat ya, pada itu ditujukan pada seorang presiden yang memimpin, yang sedang tengah memerintah. Tapi apa boleh buat, itu yang terjadi. Saya ajak Anda untuk menyimak yel-yelnya, tapi saya agak sedikit edit ya bagian yang menurut saya kok kurang proper ya, kalau kita ini kita perdengarkan ini, terutama buat Anda yang ngerti bahasa Jawa gitu ya. Lawan, lawan, lawan Prabowo, lawan Prabowo sekarang juga. Lanjut. Lawan, lawan, lawan Prabowo. Angkat tangan kalian, lawan. Angkat tangan berdoa kalian. Lawan, lawan, lawan Prabowo. Lawan Prabowo sekarang juga. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat. Hidup Prabowo. Nah, dari situ itu diam-diam memang ini terjadi ketegangan, tidak hanya di lapangan, tapi juga terjadi ketegangan di tingkat elit. Kita masih menunggu bagaimana respon dari Presiden Prabowo atas langkah yang diputuskan oleh Ibu Megawati itu. Karena respon dari Pak Prabowo itu akan sangat menentukan bagaimana ini nanti peta atau konstelasi politik kita secara nasional. Nah, hari ini
Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia itu bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil itu kembali menggelar aksi Indonesia Gelap gitu ya. Koordinator BEM seluruh Indonesia Anas Rabani itu menyatakan bahwa unjuk rasa tadi itu dimulai pukul 13 dan kemudian massa melakukan arak-arakan long march dari Taman Ismail Marzuki menuju kawasan dekat Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 30 organisasi sipil. Dan tuntutannya itu masih sama seperti kemarin ya, ada 13 tuntutan gitu ya. Nah, ini menariknya disebutnya 30 organisasi sipil ya, bukan lagi organisasi, bukan BEMSI lagi ya. Air matanya berlinang, mas cintanya terkenang. Yang keras kawan-kawan. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang merintih dan berdoa. Tepuk tangan kawan-kawan semuanya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Oke kawan-kawan. Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi bertajuk Indonesia Gelap yang dilakukan maraton oleh Aliansi Mahasiswa sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Jakarta sejak kemarin ya tanggal 17 Februari. Dan tuntutannya ya nggak berbeda dengan tuntutan yang mereka sampaikan sebelumnya sejak yang tuntutan dari awal gerakan Indonesia Gelap ini. Misalnya yang paling utama itu adalah tuntutan maksa aksi, yakni agar pemerintah itu meninjau ulang Inpres nomor 1 tahun 2025 berupa efisiensi atau penghematan anggaran, kemudian adanya transparansi status bangunan dan pajak rakyat, evaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis, mencabut PSN, kemudian undang-undang TNI, Polri, dan sebagainya itu ya. Nah tadi sejak habis sholat Jumat ya, sekitar pukul 14 lebih itu polisi sudah mulai menutup ruas jalan menuju arah istana. Jadi dipastikan ini mereka tidak akan lagi bisa menuju ke istana, dan karena arus lalu lintasnya kemudian dialihkan ke arah Jalan Merdeka, Medan Merdeka Selatan. Jadi lewat depan kantor Wakil Presiden dan Balai Kota DKI. Biasanya kemudian mereka diarahkan ke Patung Kuda. Polisi itu memasang batas beton di tengah jalan, kemudian bus Transjakarta dan kendaraan pribadi juga tidak bisa melintas. Dan kawat berduri juga dipasang di balik pembatas beton itu, dan polisi sejak habis sholat Jumat sudah bersiaga di sekitar kawasan itu. Situasi di lapangan dan kemudian juga seperti yang saya sebut tadi, dan sekarang ada aksi unjuk rasa juga yang memakai soundtrack bayar-bayar polisi itu ya. Mudah-mudahan ini juga polisi bisa berkepala dingin, tidak melakukan tindakan represif. Karena kalau kemudian polisi melakukan tindakan represif seperti yang dilakukan oleh polisi di Surabaya terhadap aksi mahasiswa beberapa hari yang lalu, itu akan mendorong terjadi eskalasi. Dan kalau terjadi eskalasi itu akan semakin memanas. Itu di lapangan, di jalanan. Nah, yang juga tidak kalah mengkhawatirkan itu adalah tadi keputusan Ibu Megawati untuk tidak mengikuti retreat semua kepala daerahnya itu. Padahal kan sebelumnya sikap Ibu Megawati ini sangat kooperatif dengan pemerintahnya Pak Prabowo. Karena seperti dikatakan oleh Pramono, dia mendapat perintah dari Ibu Megawati katanya agar Pramono itu mengikuti semua perintah dan arahan atau kebijakan dari Presiden Prabowo. Tapi dengan keputusan itu ya berarti Pramono dan Rano Karno tidak akan ikut retreat, dan itu berarti adalah tindakan awal mereka untuk tidak mentaati, kalau saya nggak menggunakan kata melawan gitu, pemerintahnya Pak Prabowo ya. Nah, tetapi yang cukup mengejutkan itu adalah reaksi dari mantan Presiden Jokowi yang ini sebenarnya kalau ditafsirkan itu bisa dianggap dia itu mengompori para kepala daerah dari PDIP itu untuk melawan Megawati. Sebab dia menyatakan begini, ini kan urusan pemerintahan yang diundang kepala daerah yang mengundang presiden. Dan dia mengingatkan bahwa kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan lain. Yang mestinya hadir, datang karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk kepentingan yang lain. Ini kalau yang ngomong itu pengamat biasa, ya saya kira ini memang normatif, benar seperti itu.
Tapi ketika ini yang ngomong adalah Jokowi, itu bisa ditafsirkan lain. Ya tidak lain seperti saya sebutkan tadi untuk melawan. Karena kalau di PDIP itu kan posisi Ibu Megawati itu sangat sakral ya, karena selalu kan ada istilahnya di situ selalu tegak lurus pada Ibu Ketua Umum. Jadi kalau enggak dianggap itu membangkang. Jadi kalau di satu sisi ini kemudian mereka tetap tidak hadir, itu mereka ini menghadapi dilema, berarti dia melawan Presiden Prabowo, tapi di satu sisi kalau dia hadir berarti itu mereka melawan perintah dari Ibu Ketua Umum. Nah, kalau Pak Jokowi itu menyatakan bahwa itu harusnya itu kan mereka ini dipilih langsung oleh rakyat dan bukan untuk kepentingan lain, itu kan secara tidak langsung menyindir Ibu Megawati. Benar kok yang dia omongin, tapi karena sekali lagi yang ngomongin itu Pak Jokowi, kan ini sudah lama ada kecurigaan bahwa Pak Jokowi itu ingin mengacak-ngacak PDIP, dan itu disampaikan sendiri Ibu Megawati, dan katanya itu nanti akan di Kongres ya. Kongresnya itu berlangsung kapan ya? Bulan April kalau tidak, April atau Mei, saya agak lupa persisnya. Itu Ibu Megawati menyatakan seperti itu, dan Ibu Megawati waktu itu menantang silakan mengacak-acak kalau berani. Penetapan Hasto sebagai tersangka itu kan mau tidak mau ini pasti dampaknya sangat besar. Dia adalah Sekjen PDIP, dan ini dia jadi Sekjen PDIP terlama, dan kelihatannya dia menjadi kepercayaan Ibu Megawati, dan saya kira perannya itu sangat vital ya, karena apalagi Ibu Megawati kan sekarang sudah sepuh gitu ya, tentu tidak bisa hand on lagi, tidak bisa langsung turun tangan penuh untuk mengendalikan partai. Pasti Ibu Megawati sangat mengandalkan Hasto, dan makanya itu Ibu Megawati katanya waktu itu menantang kalau sampai Hasto ditahan itu akan mendatangi KPK. Itu yang sekarang kita tunggu. Nah, mungkin ini yang dibayangkan kalau kemudian Hasto itu ditahan, ya ini kan pilihannya ada dua. Ibu Megawati segera mengganti Hasto Kristianto, dan itu tidak mudah ya, karena posisinya yang sangat vital dan belum tentu nanti orang yang dipilih itu bisa dipercaya oleh Ibu Megawati. Atau yang kedua, dia tetap mempertahankan posisi Hasto dengan tidak menunjuk, bahkan PLT pun tidak tunjuk, dan itu pilihan yang dilakukan oleh Ibu Megawati ya. Dia tidak menunjuk PLT untuk Sekjen, dan itu artinya dikendalikan sepenuhnya PDIP oleh Ibu Megawati. Ini saya kira menutup peluang kalau ada kader-kader PDIP yang lebih kompromis pada Pak Jokowi dan kemudian ditempatkan sebagai sekjen. Gitu. Saya kira Ibu Megawati membaca seperti itu, dan kemudian dengan Ibu Megawati yang semua kendali penuh di Ibu Megawati, makin sulit ini deal dengan Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati ini kan kita tahu ya, orangnya itu kalau dia sudah memutuskan satu sikap itu nggak bisa goyah gitu. Bahkan ada yang menyebutnya sampai keras kepala. Tapi justru kekeras kepalaan Ibu Megawati itu, kalau mau disebut seperti itu, yang menyelamatkan partai itu dan sehingga bisa eksis sampai sekarang. Jadi sekarang ini bisa diartikan juga sama seperti mahasiswa di jalanan, bahwa Ibu Megawati tidak lagi berhadapan dengan Pak Jokowi, tapi juga langsung berhadapan dengan Pak Prabowo. Karena kegiatan retreat ini adalah idenya datang dari Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi kalau Ibu Megawati kemudian memutuskan sampai lebih dari 100 dari kepala daerah terpilih itu tidak mengikuti retreat, kan ini semacam menyabot kebijakan dari Pak Prabowo. Nah, apakah itu yang dimaksudkan Ibu Megawati? Ibu Megawati sekarang menganggap bahwa Pak Prabowo juga sudah satu paket dengan Pak Jokowi, beda dengan sikap sebelumnya di mana kendati mereka ini dalam pilihan-pilihan politik berhadapan pada Pilpres lalu, Ibu Megawati mengusung Ganjar dan Mahfud berhadapan dengan Prabowo dan Gibran, tapi hubungan Ibu Megawati, hubungan personalnya masih tetap baik gitu ya. Mereka saling mengirim bunga ketika sedang salah satunya berulang tahun, dan juga mereka terakhir ini coba diatur bertemu tapi tidak bisa bertemu, tapi kata kabarnya sudah pernah berteleponan, bahkan sempat melakukan Zoom meeting walaupun itu hanya sebentar. Tapi dengan sikap Ibu Megawati semacam ini ya, dia menunjukkan sikap yang sangat keras. Jadi bagaimana selanjutnya? Nah, saya kira ini semua bergantung pada respon dari Pak Prabowo. Kalau kemudian Pak Prabowo itu meresponnya secara keras juga, dan responnya itu secara tegas menyatakan itu legal formal bahwa instruksi dia sebagai seorang presiden itu harus ditaati oleh seorang kepala daerah, seperti yang dikatakan oleh Jokowi tadi, bahwa mereka ini para kepala daerah itu dipilih oleh rakyat, dan dalam hal itu berarti harus tunduk pada pemerintahan yang juga dipilih oleh rakyat, dalam hal ini Prabowo Gibran. Nah, ini bisa terjadi benturan yang cukup sangat keras gitu ya. Karena bagaimanapun juga PDIP itu sekarang adalah partai terbesar di parlemen.
Benar kalau sekarang ini PDIP itu sendirian di parlemen karena semua partai tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Secara kalkulasi politik PDIP itu pasti kalau setiap kali ada undang-undang atau ada keputusan-keputusan lain yang digagas oleh pemerintah pasti mereka tidak bisa menghadang, mereka akan dikalahkan kalau melalui proses voting. Tapi tetap saja 110 orang anggota DPR di Senayan sana dari PDIP itu bisa jadi hambatan besar atau menjadi gangguan dari pemerintahan Prabowo terhadap program-program kerja yang misalnya diusulkan anggarannya kepada DPR. Dan mereka ini pasti bisa terus bersuara lantang ini mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dan mereka ini nantinya pasti akan jadi hero bagi kalangan koalisi masyarakat sipil karena ya PDIP sekarang satu-satunya yang bisa diharapkan oleh koalisi masyarakat sipil untuk menyuarakan kepentingannya. Yang lain semua sudah bergabung dalam koalisi pemerintah, yakni koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi meskipun ini tidak langsung terlihat, justru menurut saya konflik kepentingan atau konflik politik di tingkat level atas ini justru jauh lebih mengkhawatirkan. Dan ketika ini ketemu, ketika konflik politik di level elit itu ketemu dengan aksi-aksi massa di jalanan, saya agak sulit membayangkan situasinya seperti apa, apalagi ditambah dengan situasi sekarang ini kan perekonomian Indonesia, perekonomian negara itu sedang sangat sulit dan masyarakat juga sedang menderita. Dan pemerintah sendiri juga tidak punya keleluasaan seperti di eranya Jokowi bisa menyogok rakyat dengan bansos. Karena anggaran-anggarannya juga itu dipangkas. Walaupun saya dengar katanya itu bansos juga akan segera diturunkan, tapi dipastikan tidak bisa semasif seperti yang dilakukan di era Jokowi. Dalam situasi semacam ini kita harus tetap waspada dan tentu saja harus respon semuanya dengan kepala dingin, terutama dari pemerintah ya. Kalau masyarakat diminta untuk merespon kepala dingin, sementara perut mereka itu sekarang lapar, sulit. Tapi kalau pemerintah ini kan meskipun situasinya panas kan perut mereka itu kenyang, bukan hanya kenyang, kekenyangan buat mereka. Jadi mereka harusnya bisa lebih berpikir secara dingin dan lebih objektif dalam menyikapi persoalan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.